Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berani menzikirkan kalimat yang pendek ini, kalimat yang sudah banyak dihafal dan diketahui orang, tapi jarang yang berani menzikirkannya. Padahal siapapun yang berani atau suka menzikirkan kalimat ini, fadilahnya, faidahnya, ulaika alaihim sholawatum mirobihim warahmah. Mereka itu akan mendapat sholawat langsung dari Allah. Ini sebenarnya faidah yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka itu akan mendapat sholawat langsung dari Allah. Ternyata tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja yang mendapat sholawat langsung dari Allah. Ternyata setiap umat Islam juga bisa mendapatkan sholawat langsung dari Allah. Ulaika alaihim sholawatum mirobihim warahmatun. Kata sholawatum berarti beberapa sholawat, tidak cuma satu sholawat. Warahmatun berarti tidak hanya sholawat dari Allah, tapi juga rahmat, kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu pula yang mendapatkan hidayah. Siapakah yang berani menzikirkan kalimat ini? Buka kitab suci Al-Quranul Karim, surah kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mirobihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Musibah itu adalah segala apapun yang tidak kita sukai. Misalnya pulpen jatuh, sandal putus sebelah, jatuh tersandung, kaki sedikit tertusuk duri, termasuk juga rezeki berkurang. Ini semua musibah. Mengalami yang tidak disuka, berzikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah zikirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bagi banyak orang dianggap seram. Kenapa seram? Karena sebagian besar orang menganggap ini kalimat hanya untuk mereka yang mengalami ada anggota keluarga atau handai tolannya yang wafat. Diucapkan cuma khusus saat ada kematian orang. Padahal ini kalimat yang sangat umum, bukan hanya kematian. Biasa terdengar hanya di masjid dan di musola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si fulan, atau telah berpulang ke rahmatullah, dan seterusnya. Sehingga orang yang diajak zikir kalimat ini takut, seolah-olah nanti akan ada yang mati.
Dalam kitab tafsir Jalalain ada diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu di rumah Nabi Muhammad SAW padam. Maka beliau pun mengucapkan istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata istri beliau, Aisyah, bukankah ini hanya sebuah lampu? Ini kan cuma lampu yang padam. Rasulullah menjawab, setiap yang mengecewakan hati orang mukmin itu berarti musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis mursal. Jadi siapapun yang sedang mendapatkan musibah sekecil apapun, kemudian sadar, hati menyerah kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan jiwa memasrahkan diri menyerah kepada Allah, lalu hati dan lidah mengucapkan istirja, yaitu kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah, segala-galanya milik Allah. Maka cuma kepada Allah saja kita semua akan kembali. Hanya kepada Allah juga segala urusan kita kembalikan. Allah suka pada hal ini. Allah kagum kepada setiap hambanya yang menyadari dan memasrahkan diri kepadanya. Maka Allah pun berselawat, memberi rahmah dan hidayah. Selawat artinya pernyataan salut, ucapan selamat, pernyataan rasa kagum. Selamat ya, begitu. Rahmat artinya kasih sayang. Hidayah artinya petunjuk ke arah kebahagiaan. Petunjuk agar tidak mengalami kesempitan hati. Petunjuk agar tidak mengalami kegelapan pikiran. Jadi, ayo, siapa yang berani, kita biasakan berzikir dengan kalimat ini. Menzikirkan kalimat ini agar kita mendapat sholawat langsung dari Allah, juga rahmat dan hidayahnya. Ini bukan sesuatu yang aneh. Kita anggap aneh karena tidak terbiasa. Jangan takut berzikir dengan ini. Bukan musibahnya bertambah, banyak orang mati. Justru kita akan senantiasa disukai dan disayangi dan dituntun oleh Allah. Semua untuk kebahagiaan kita semua. Amin. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila di sana sini ada kesalahan, kejanggalan atau kekurangan. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.